Shalom mempelai Kristus, apa kabar? Kita masuk ke bulan baru, bulan November. Dan di bulan ini kita akan berbicara banyak tentang menerima warisan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus meninggalkan sebuah janji. Dan itu merupakan warisan yang sangat besar bagi kita. Janjinya adalah, ketahuilah, Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagi kita itu adalah sebuah warisan. Tidak harus berbentuk benda, tetapi berbentuk sebuah janji. Dan yang berjanji adalah Tuhan Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga. Dan Tuhan Yesus adalah pemilik kuasa dari segala kuasa. Dia berjanji kepada kita, Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya, saudara, hari ini saudara disertai. Itu warisan yang saudara terima dari Tuhan. Besok saudara disertai. Keadaan yang baik saudara disertai. Keadaan yang buruk saudara disertai. Sepanjang bulan ini kita menyaksikan kesaksian-kesaksian bagaimana saudara-saudara kita mengalami persoalan dalam hidup mereka. Tetapi mereka terima warisan, disertai Tuhan. Dan yang menyertai adalah Tuhan Yesus, Sang Pemilik kuasa tak terbatas. Oleh sebab itu jangan pernah terlewatkan acara kuasanya tak terbatas. Berisi sebuah penggenapan warisan janji kepada anak-anak yang disertainya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk warisan janji, penyertaan sampai kepada akhir zaman dalam segala keadaan. Dan kami akan menyaksikan bahwa penyertaan Tuhan dibuktikan, janji Tuhan dibuktikan melalui kesaksian-kesaksian yang kami dengar dari saudara-saudara kami dan melalui hidup kami sendiri. Terima kasih. Berkati setiap mempelai Kristus yang mengikuti program ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menikmati warisan rohani berupa janji penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus. Kita semua percaya bahwa Tuhan Allah kita mengasihi kita, amin. Dan Dia mengenal kita, bahkan lebih mengenal kita dari yang kita tahu, amin. Mari pada hari ini kita bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita nikmati hadirat-Nya, kita agungkan Dia. Mari bawa hati kita. Engkau yang lebih tahu hati kami, Tuhan. Kami terus merasakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Kami mau mengasihi Engkau, Tuhan. Ya Roh Kudus, selidiki setiap hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai diriku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih untuk kasih dan cinta-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang Kau berikan buat kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu yang mengenal hati kami dalam, begitu dalam. Kau tahu nama kami, Kau mengenal pribadi kami, Kau tahu isi hati kami. Oh, jauh melebihi yang kami tahu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu begitu dalam kami rasakan. Kami bersyukur, kami bersyukur ada di dalam Engkau, Tuhan. Kami bersyukur Engkau di dalam kami. Oh ya Yesus, ini kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami adalah milik-Mu. Seluruh hidup kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih untuk selama ini kami selalu melihat kebaikan-kebaikan yang Kau berikan buat kami. Dan kami tidak akan sia-siakan hal itu Tuhan. Kami mau terus berjuang sampai Engkau mendapati kami dalam keadaan setia.
Kami mau terus menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami mau terus menjadi anak-anak-Mu. Makasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom, perkenalkan nama saya Abdi. Sewaktu kuliah saya berjemaat di gereja Betani Salatiga. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kalau saya diberikan kesempatan untuk bersaksi. Saya adalah seorang anak yang mulai dari SMP sampai SMA itu sudah di kota asal saya itu sudah aktif pelayanan di gereja gitu ya. Terlibat dengan berbagai kegiatan gereja. Tapi karena sesuatu dan lain hal, sewaktu saya kuliah itu saya memutuskan bahwa saya nggak mau pelayanan lagi di gereja. Pokoknya saya tetap Kristen, saya tetap cinta Tuhan, saya tetap ke gereja, tapi saya nggak mau pelayanan lagi. Saya nggak mau terlalu aktif lah, intinya seperti itu. Nah, singkat cerita saya akhirnya kuliah di Salatiga, kemudian cari tempat kos. Nah, ternyata salah satu teman kos saya itu adalah anaknya pendeta. Dan teman kos ini ngajak teman-teman di kos untuk bikin komsel. Dan ya, karena itu di kos-kosan ya, ini saya ikut komselnya dia. Nah, setelah itu teman saya ini namanya Andre, dia berjemaat di Betani Salatiga. Jadi akhirnya saya jadi tahu kegiatan-kegiatan di Betani Salatiga. Nah, sewaktu itu saya nggak jelas ke gereja mana ya, kadang ke gereja A, kadang ke gereja B, kadang ke gereja yang satunya lagi gitu ya, pindah-pindah gereja. Nah, terus dengan si Andre ini saya dan satu teman kos lagi, saya jadi tahu kalau di Betani Salatiga ada training musik. Akhirnya saya join, saya ikut training musik di Betani Salatiga. Karena ya awalnya asal ikut aja, karena saya kan suka main musik karena dan saya sudah bisa gitar sedikit-sedikit dan saya pengen belajar musik. Intinya saya seperti itu awalnya. Tapi terus saya ketemu sama Ko Steve ini kokonya si Andre.
Dan Coach Steve ini yang waktu itu adalah drummer di Bethany Salatiga, pelayan PAW. Dia yang bukakan jalan bagi saya untuk saya bisa pelayanan. Dia yang encourage saya dan nanyain saya gitu ya, kamu mau pelayanan nggak? Kamu mau komitmen nggak? Kamu mau tertanam nggak di gereja ini? Karena waktu itu saya masih kadang ke sini, kadang ke sana, kadang ya jadi nggak jelas gitu ya. Nah waktu itu entah gimana saya tuh bilang, iya kok aku mau gitu ya. Nah tapi waktu itu kan akhir semester, jadi setelah itu libur semester pulang ke kampung halaman saya. Nah setelah liburan kembali lagi kuliah, saya kembali males sebenarnya. Jadi kayak ya males lah pokoknya ya, pelayanan nggak pelayanan ya terserah lah gitu ya. Tapi Coach Steve ini lagi-lagi follow up saya, dan akhirnya saya oke, pelayanan gitu ya, pelayanan. Nah tapi luar biasanya ya, saya sudah dijadwal tapi saya tidak bisa memenuhi semua jadwal saya itu karena saya sakit. Jadi waktu itu saya ngerasa sepertinya Tuhan itu kayak izinkan saya ini kayak rest dulu, retreat dulu, merenung dulu, dan nyiapkan hati saya untuk oke, kalau kamu mau pelayanan lagi ya tidak apa-apa pelayanan lagi, tapi mulailah dengan sikap hati yang benar, bukan cuma sekedar karena kamu suka main musik. Dan itu masa-masa saya sakit itu saya jadi ya seperti memperbarui komitmen saya gitu terhadap pelayanan. Dan setelah itu saya mulai pelayanan lagi. Setelah sehat, kemudian ada jadwal lagi, kemudian saya baru mulai pelayanan. Nah, saya mau katakan teman-teman sekalian bahwa komunitas itu sungguh sesuatu yang sangat penting gitu ya. Bagi saya, Andre dan Coach Steve itu adalah komunitas pertama saya yang membuat saya bisa, yang awalnya sudah tidak mau pelayanan jadi mau pelayanan lagi, dan bahkan berkomitmen lagi. Dan kemudian setelah itu ada banyak teman-teman dan ada banyak leader-leader yang jadi berkat bagi kehidupan saya, yang terus support saya, terus negur saya kalau saya salah, yang jadi teladan bagi saya, yang bagi hidupnya sama saya gitu. Jadi seperti kayak jadi saudara dan jadi teman yang membagikan hidupnya kepada saya. Dan itu sungguh sesuatu yang sangat berharga. Komunitas itu menjagai kehidupan kita. Komunitas yang benar dalam Tuhan ya, itu menjagai kehidupan kita dan membuat kita bisa bertumbuh. Dan itu sesuatu yang saya yakin dibutuhkan oleh semua orang. Nah, kemudian setelah itu saya katakan mengenai pelayanan ya. Jadi kan saya awalnya males pelayanan gitu ya. Setelah saya mulai melayani, saya nemukan bahwa pelayanan itu sebenarnya adalah kita harus, kalau saya melihatnya itu sebagai sebuah kehormatan bagi kita untuk menjadi rekan kerjanya Tuhan, rekan kerjanya Allah dalam setiap bagian yang kita kerjakan, pelayanan yang kita kerjakan, kita itu jadi rekan sekerjanya Allah. Jadi tidak penting seberapa kita dikenal sama orang lain, tidak penting seberapa besarnya dampak yang terlihat gitu ya dari apa yang kita kerjakan, tapi yang penting kita jadi rekan sekerjanya Allah. Jadi bagi saya itu sungguh sesuatu yang sangat indah sekali gitu, Bro. Kalau kita itu bisa jadi rekan sekerjanya Tuhan semesta alam. Dan pola pikir seperti ini yang membuat saya selalu diingatkan gitu bahwa apapun yang bisa saya kerjakanlah. Apapun pelayanan apapun yang bisa saya kerjakan untuk
mensupport gereja di mana saya tertanam, maka kerjakanlah. Karena saya bukan hanya sekedar melayani pekerjaan di gereja atau melayani jemaat atau melayani siapa, tapi saya sedang menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Dan itu sungguh suatu kehormatan yang luar biasa. Saat-saat ini mungkin banyak dari kita yang kesulitan untuk beribadah secara langsung ya, karena sedang pandemi. Mungkin ada beberapa kota yang sudah bisa dibuka untuk beribadah di lokasi ya, beribadah di gereja, tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Tapi mungkin ada orang-orang yang juga tetap tidak bisa beribadah karena di rumah atau di keluarganya ada orang yang berusia lanjut atau ada anak kecil, jadi mengurangi aktivitas yang publik yang berkumpul dengan banyak orang. Saya katakan jangan sampai hal-hal semacam ini menjadi suatu halangan atau mungkin alasan ya bagi kita untuk tidak lagi ada di dalam sebuah komunitas. Kita tetaplah ikut ibadah di gereja kita masing-masing dengan cara online, atau kalau ada yang komsel yang secara online juga ya tetaplah ikuti kegiatan itu. Karena komunitas itu sungguh penting, apalagi di situasi yang semacam ini. Seringkali mungkin kita merasa sendirian, ada banyak hal yang mungkin terasa berat dan tidak nyaman dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan. Ada baiknya akan sangat berguna kalau kita bisa terus dibangun iman kita dengan komunitas yang benar, walaupun itu secara online. Saya percaya bahwa setiap firman ataupun pujian yang dinaikkan dan dibagikan itu kuasanya sama, walaupun kita sedang ada di gedung gereja ataupun kita ada di rumah kita dan mengikuti ibadah atau komsel itu secara online. Kuasanya tetap sama karena kuasa Tuhan gak terbatas. Tergantung pada seberapa besar kerinduan kita kepada Tuhan, seberapa besar keterbukaan hati kita untuk terus digembalakan dalam sebuah komunitas dan memberikan diri untuk sama-sama bertumbuh bersama. Jadi saya katakan tetaplah ada dalam sebuah komunitas, di mana kalau Anda sudah ada di sebuah komunitas maka tetaplah setia di komunitas itu dan pastikan Anda bertumbuh di dalamnya. Karena saya katakan sekali lagi, kalau kondisi saya saat ini gitu, saya boleh mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Itu kalau saya boleh lihat lagi ke belakang, saya tahu itu semua karena penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Dan saya boleh mengalami penyertaan Tuhan itu karena saya mau nurut sama Tuhan untuk ada dan tertanam dalam sebuah komunitas yang benar, komunitas yang menjagai saya, komunitas yang membentuk kehidupan saya, komunitas yang di dalamnya orang-orang itu mau bagi hidup dan support saya, sehingga saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini. Teman-teman sekalian, kalau Anda saat ini belum ada tertanam di sebuah komunitas tertentu gitu, maka saya katakan carilah komunitas yang dimana itu sehat dan Anda bisa bertumbuh di dalamnya. Dan kalau Anda sudah tertanam sebuah komunitas dan sudah mulai bertumbuh di dalamnya, maka kalau ada kesempatan untuk melayani, maka apapun itu pelayanan itu, maka saya katakan ambillah kesempatan itu untuk melayani, bukan untuk menyalurkan hobi atau kesenangan kita atau untuk ngisi waktu kita, tapi karena setiap pelayanan itu, kalau saya boleh katakan, adalah kesempatan kita untuk menjadi rekan sekerjanya Tuhan.
Dan itu sungguh luar biasa indah. Kita seorang manusia biasa ini boleh menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Nah, demikian kesaksian dari saya, dan semoga bisa jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus, kita sudah bersama-sama melihat dan mendengarkan kesaksian dari Saudara Abdi, bagaimana dia bertumbuh dalam pelayanan dan bagaimana dia bertumbuh dalam sebuah komunitas. Ada sebuah kerinduan besar bagaimana dia menjadi rekan sekerja Allah dalam ladang pelayanan. Seringkali kita berpikir dalam pelayanan, gereja atau komunitaslah yang membutuhkan hidup kita. Tetapi justru disitulah kita harusnya sadar bahwa kita yang membutuhkan komunitas dan pelayanan. Karena disitulah kita bisa terlibat bersama-sama dalam sebuah karya penyelamatan, dalam karya yang Tuhan sedang sediakan dalam kehidupan umat manusia. Kita bersyukur kalau kita boleh ada bersama-sama dalam rancangan Tuhan, dalam kita melayani untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita belajar dari Saudara Abdi bagaimana dia akhirnya bertumbuh, yang semula dia mau meninggalkan pelayanan, sudah ogah-ogahan, sudah malas untuk terlibat dalam sebuah pelayanan. Tetapi justru karena kasih karunia Tuhan, tetapi justru karena dorongan orang-orang yang ada di sekitarnya, karena ada sebuah komunitas yang benar, akhirnya Saudara Abdi mau terlibat melayani bahkan sampai detik ini. Dalam kehidupan kita membutuhkan namanya komunitas. Lalu pertanyaannya, komunitas yang seperti apa yang kita butuhkan? Tentunya komunitas yang membangun kerohanian kita dengan baik, yang membentengi hidup kita sehingga kita sesuai dengan rule dan kehendak Tuhan. Ada kisah yang menarik dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42, di mana ayat tersebut dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat ini sangat menarik karena ini merupakan kisah dari jemaat mula-mula. Apa yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula? Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sekalipun kondisi pandemi hari-hari ini ada dalam kehidupan kita, jangan berhenti untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi teruslah semakin giat, walaupun secara tatap muka semua terbatasi, tetapi kita terus bisa bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Di sana juga dikatakan hidup dalam sebuah persekutuan. Ini hal yang menarik. Kita perlu sadar bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya butuh orang lain, artinya butuh orang-orang di sekitarnya untuk dia boleh bertumbuh. Oleh karenanya, tetaplah hidup di dalam sebuah persekutuan dan komunitas. Carilah komunitas yang sangat tepat untuk Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus semuanya bertumbuh, sehingga kita akan menggenapi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita akan mengasah hidup kita, memperuncing hidup kita, mempertajam hidup kita, sehingga kita akan mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan. Tetapi di sana juga dikatakan mereka berkumpul bersama-sama untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti ini berbicara mengenai sebuah persekutuan dan hidup saling berbagi. Lewat komunitas yang ada, kita bisa berbagi hidup kita satu dengan yang lain. Tetapi ada hal yang menarik, mereka juga bertekun di dalam doa. Hari-hari ini, kita harus tetap meningkatkan kerohanian kita di masa-masa pandemi ini. Hidup di dalam doa dan di dalam persekutuan. Walaupun secara daring, walaupun secara online, tetapi jangan lepaskan diri kita dari sebuah komunitas yang membangun hidup kita. Tetap bertumbuh di dalam sebuah komunitas dan alami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diingatkan bahwa pentingnya komunitas dalam hidup kami, untuk mereka bertumbuh bersama-sama, untuk kami boleh bergandeng tangan bersama-sama untuk menggenapi rencana Tuhan.
Justru di masa-masa pandemi ini kami mau terus meningkatkan persekutuan kami dengan orang-orang di sekitar kami walaupun secara daring. Tetapi kami mau terus bertumbuh bersama-sama. Kami juga mau bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kami mau bertumbuh secara firman Tuhan. Dan kami juga hidup dalam kehidupan doa kami. Terima kasih, berkati mempelai Kristus semuanya dalam anugerah Tuhan. Supaya tetap bertumbuh, tetap maju di dalam kerohanian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.